dong Mbak, pasti seru dan belajar dari Mbak Dona. Aduh, nah itu dia tuh. Gimana Bibi? Apa? Jantanya masalah? Ya masalahnya kalau public speaking itu aku ngerasa apa yang aku jalan, soalnya lu nggak pernah belajar secara formal gitu untuk public speaking, jadi kayaknya ngerasa ilmunya belum mumpuni lah kalau Kita untuk nggak belajar secara khusus teorinya, jadi lebih banyak dijalanin dan belajar dari prosesnya gitu. Kita merhatiin senior yang udah lebih dulu jadi MC atau jadi pembawa acara gitu, terus banyak ngobrolnya sama kreatif di TV biasanya atau di brief sama IO kalau acara off air gitu. Jadi benar-benar learning by doing sih gitu. Tapi intinya kalau public speaking mungkin ada beberapa basic ya. Satu ya, kita harus punya skill komunikasi yang baik. Di dalam skill komunikasi itu kan ada yang namanya vokal, suara ya gitu kan, terus artikulasi harus jelas. Itu bisa dipelajari dari mulai A, I, U, E, O gitu kan. Terus kita banyak ngomong di depan kaca, ngelihat ekspresi kita, terus intonasi itu juga harus benar gitu. Apalagi sikap tubuh dan segala macam, body language gitu. Karena body language itu yang kadang suka orang nggak sadar ya gitu. Kalau kita malu misalnya ya kelihatan gitu kan. Jadi pembawa acara kan harus percaya diri gitu. Jadi percaya dirinya juga harus dilatih. Itu bisa dilatih kok sebenarnya. Kalau nervous, semua orang pasti nervous. Apalagi pas opening biasanya itu paling berat kan untuk memulai. Betul. Dan kalau kata Kang Denny Chandra, justru nervous itu untuk sebelum memulai sesuatu itu penting gitu, karena itu tandanya kita ingin melakukan yang terbaik. Betul. Gitu, ingin kasih yang terbaik gitu. Kalau nggak ada nervous justru jadi kayaknya udah nganggep sesuatu itu biasa gitu kan. Tapi kalau nervous kan, dan aku selalu berasa deh kalau kita ngomong MC atau misalnya mau siaran, mau live apalagi, kalau openingnya lancar, udah begitu opening kelar, kesananya pasti lebih enak gitu. Tapi kalau udah pas opening udah belepotan, kadang kan suka belibet gitu ngomongnya, karena apalagi kalau bawain kuis itu kan 3 menit mepet banget gitu. Kemarin juga siaran bola kan, sekarang kan makin mepet, jadi ngomongnya dikit gitu. Sementara mungkin yang mau ditanyain banyak gitu. Itu juga kan jadi bikin kita tuh karena mikirin durasi terus, itu juga bisa bikin distract. Benar. Terus sama kalau itu udah basic-basicnya udah biasa gitu ya. Itu nanti penguasaan materi sih. Jadi materinya apa, nah itu bisa, sebenarnya semuanya bisa dipelajari, tapi biasanya memang akhirnya di situ nanti lumayan spesifik gitu. Kebawalah ke arah mana sebenarnya, misalnya suka bola gitu kan, atau suka musik atau lebih suka ke bisnis, ke ekonomi gitu, atau ke psikologi misalnya gitu. Tapi kalau untuk yang tema general sebenarnya bisa dipelajarin gitu. Iya, intinya jangan pernah mau berhenti belajar. Terus jangan malu juga buat nanya sama yang senior. Kadang kalau aku nge-MC sama yang senior tuh aku juga paling ya kalau itu suka yang maaf ya kalau nanti ada yang kurang atau apa, dikasih tahu aja gitu. Karena kan gimana pun kalau nge-MC berdua tuh kan partner itu chemistry-nya harus dapat gitu. Aku ngantuk. Kamu ngantuk? Sama, saya juga ngantuk. Tadi ada komen. Selamat ya, ada Juve-nya menang. Masih dibahas. Menangnya penalti. Kamu juga boleh penalti. Banyak yang bilang dari rambutnya kayak Ronaldo lo, keriting. Ini saya apes, Bu. Saya keriting, Ronaldonya di sana juga keriting ternyata, Bu, barengan. Besok jadi lurusin lagi aja. Astaga. Jangan dibilang, daripada dibilang dia ngikut saya. Ronaldo ya kan. Penaldo. Ini saya live loh, terus saya dibully loh Bapak. Saya nggak bully Ibu, saya bully Ronaldo. Kak Dona, saya dari Kutai, Kalimantan Timur. Disapa dong. Halo Alea Vanesha dari Kalimantan Timur. Apa kabar? Mbak Dona, salam buat Mbak Ana ya. Mas Bobby nanti disampaikan ya, Mbak Ananya tahun ini nggak bisa pulang ke Palembang ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan kalau pas kondisinya oke, Lebaran bisa balik. Darius duplikatnya Fendi Pradana. Iya, banyak yang bilang ya. Fendi Pradana itu siapa sih? Ada aktor zaman dulu, aktor laga yang main Saur Sepuh. Oh iya, tahu. Semoga next job kita bisa syuting bareng lagi ya Mbak Dona, amin. Oh iya, Jordan, sama-sama kemarin aku syuting Vanish sama Jordan.
Gitu. Kakak sendirian kan, ini udah berdua. Kalau ditawarin jadi host lagi bareng Darius, bakal diterima nggak, Mbak Dona? Host apa nih? Kadang memang apa ya, jadi host bola gitu berdua Darius. Tergantung sih. Karena apa ya, udah beda aja gitu kali suasananya sekarang. Darius emang masih mau. Nanti kalau kalau Euro atau Piala Dunia lagi Iya lah, kalau gitu boleh deh. Mungkin dipikirkan. Kita udah nggak sanggup kalau disuruh rutin siaran gitu. Iya. Terus begadang tiap kayak 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu kayak. Tapi kalau dibayar dolar mau? Boleh Bu, kalau dolar Bu. Ada sekarang yang bayar dolar. Saya pernah Pak, yang penting saya pernah. Luar biasa, Hanya AC Milan yang mampu mengalahkan Juventus. Loh, Lazio juga sempat ngalahin Juventus. AC Milan Lazio sekali ngalahin Juve 2 ngalahinnya. kali musim ini. Iya, udah kasih deh. Tetap aja yang juara Juve Wah, ya di kandang kan. aja menang cuma 2-1 bangga penalti Aduh, pula. yang penting menang, Pak. Jangan sampai terjadi huru-hara nih. Tips agar keluarga tetap harmonis. Oh ya, nanti kita akan ngeluarin tentang Q&A juga loh di YouTube channel The Sinatria. Yang sudah 2 tahun tertunda. Akhirnya dibikin dan ada beberapa pertanyaan teman-teman yang akan kita jawab dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi nanti tungguin ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kita bikin per sesi gitu, per tema. Temanya apa? Termasuk juga bahas tentang keluarga harmonis, pasangan harmonis, tentang parenting gitu. Jadi selalu pengen sebenarnya apa yang aku lakukan sama Darius tuh sama kok sama keluarga yang lain sebenarnya ya gitu. Cuma memang baby distract deh. Dia sebelah saya nonton juga Kan gimana saya tuh. matiin Bu. Mbak Dona tadi dirumpi. Nah ini nih Apa tuh? tadi mau bahas Rosnita. Mbak Dona tadi dirumpi Mas Nino. Mas Nino ini salah satu personelnya grup band El Kasih. Pengen banget ketemu sama Mbak. Semoga baca ya komentar aku, lihat aja di YouTube Rumpi. Ya nanti aku akan lihat. Tadi banyak yang beberapa orang yang DM-in aku, katanya Nino ini jadi kena stroke, baby. Ya Tuhan. Terus dia pengen ketemu aku, tadi sempat agak sedih juga, sedih dan terharu lah gitu. Karena dia cuma pengen ketemu dengan beberapa orang, termasuk kalau nggak salah Melanie Ricardo, Ruben Onsu, salah satunya juga aku. Mau diajak doa bareng katanya. Terus sekarang dia tinggal di Panti Jompo. Nah, kalau ada yang punya informasi tentang Nino El Kasih, boleh ya DM aku ya, biar nanti kita set waktunya kapan biar aku bisa ketemu sama Nino. Dia udah berapa tahun stroke? Nah, tuh kayaknya baru sih tadi. Kalau baru kan sebenarnya masih bisa di. Ya makanya pengen banget kalau misalnya memang ada kesempatannya bisa buat ketemu. Boleh banget tolong info ya buat teman-teman yang tahu DM infonya ya? di Atau DM. di komen di postingan kita biar kebaca. Iya, jadi di DM aja, aku pasti baca kalau DM. Tips agar keluarga tetap harmonis. Apa ayo Mas Darius? Ini aku balas dulu nih. Ada yang dia balas. William Maggie, dia bilang dia tunarungu. Jadi kita harus balas pakai tulisan kan berarti. Ya. Hai William. Hai William. Darius yang ketik ya. Ada juga teman yang dari Jayapura, Papua. Gimana kondisi di Papua? Mudah-mudahan sehat semuanya. Pernah datang NTT? Oh ya udah, kalau lihat postingan saya tadi pagi baru posting. Kalau itu Sumba NTB ya. Kita udah pernah ke Danau Kelimutu, kita pernah ke Bajawa, kita pernah ke Ruteng, dan ke Baju. Pengen banget bisa balik lagi karena Indonesia Timur itu indah banget gitu. Kita udah pernah ke Labengki, Sulawesi. Di Kendari. Terus ke Sombori juga di Sulawesi Tengah. Kalau Labengki kan Sulawesi Tenggara. Sombori udah masuk Sulawesi Tengah. Yang belum itu ke arah, kalau dari sudah pernah ke Pulau Seram ya, sempat ke Binaya. Aku pengen juga tuh ke Ambon, ke Maluku, ke Pulau K, terus pengen juga ke Raja Ampat. Jadi pengen bisa explore Indonesia lebih banyak. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat selesai, jadi kita bisa keliling-keliling Indonesia gitu. Sumba itu NTT Bu. Sumba NTB. Sumba NTT ya benar.
Maaf ya. Lombok NTB. Iya benar, Lombok NTB. Pernah juga ke Lombok, terus ke Sumba, kita dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Naik mobil gitu, udah sempat ke apa tuh? Karangbolong itu. Iya. Terus ke Waingapu Di airportnya. Bukit itu Wairinding. Terus yang belum kita ke Tenau. ke Tenau. Aku belum ke Tenau. Iya, aku lagi live, Cap. Sini sayang. Cantik. Ternate juga keren. Ternate, aku tuh masih ada darah Ternate-nya loh. Papa dan mama aku ada darah Ternate-nya dulu. Opa aku sebenarnya ada turunan Irish atau Irlandianya. Dia punya pulau di deket Maluku sana, namanya Mapi Island. Masih ada nggak sampai sekarang? Aku nggak tahu deh tuh. Itu pulau punya apa kamu? Iya katanya. Jadi kalau di nggak ngerti deh pokoknya. Kadona maka dari sebut namaku dong please. Melanie Safitri, hai dari dulu paling fans. Terima kasih ya Miss Natalia Bohang. Darius kok mirip Fendi Pradana. Iya udah dibahas tadi. Ini ada yang nanya nih, Mas Darius ngadepin wanita yang cerewet gimana? Waduh, ini nyindir saya atau apa ini bilang? Dia nanya, Bu, Ibu merasa cerewet? Iya, saya cerewet. Tadi bilang ngomong melulu gak bosen, apa gak capek? Iya, didengerin aja. Kadang sebel. Gimana? Iya, nggak tahu kalau cerewetnya dalam hal apa. Maksudnya kalau suka cerita, suka ngajak ngobrol ya didengerin aja. Kadang orang kan cuma butuh buat didengerin gitu kan. Tapi kalau cerewet dalam hal suka ngomel-ngomel misalnya ganggu ya kan, gitu. Ganggu gitu ya. Diingetin lah pelan-pelan gitu. Jangan terlalu suka merepet kalau ngomong ya kan. Tapi iya sih, kadang juga memang kalau misal cerewetnya dalam hal bukan cerewet yang gitu ya kan. Aku gitu enggak? Kamu tahu. Kamu enggak, kalau kamu biasa aja. Kan memang ada yang tipe yang apa? Kan ada yang nyablak. Kalau nyablak kan ngomongnya bukan cerewet, memang nyablak gitu. Tapi kan ada yang memang kalau ngomong tuh merepet gitu. Panjang gitu, ngomel gitu kan. Aku sih sebenarnya nggak tipenya nggak gitu. Cuma kalau kayak gini ngomong live terus aku diam aja. Iya. Aneh dong ya kan. Gitu, makanya cerewetnya dalam hal apa? Kalau dia suka ngajak ngobrol, ya sebenarnya kan asik juga ya punya pasangan. Tapi ini statusnya gimana? Statusnya masih pacar atau udah atau gimana gitu? Intinya cerewet pada tempatnya. Kenapa Posi mah pasti ngetawain aku dia. Ini ada yang nanya Mas Darius, banyak yang nanya rambutnya keriting kayak Ronaldo. Tetap gue nggak ada itu kayak Ronaldo, ibu aja. Ronaldo ngikutin saya. Saya waktu itu WhatsApp Messi, ini rambut baru gitu. Messi di forward ke Ronaldo. Besok langsung ganti rambut. Hai Bogor, hai Gunung Kidul. Duh banget Madonna sama Mas Darius mirip gila. Serius? Mirip gila. Gilanya mirip. Gila. Amin, katanya kelamaan. Makin kelamaan nikah bareng, tinggal bareng begini jadi mirip. Bogor hadir. Suka banget ngelihat kalian Kak. Amin. Baca lagi gitu pertanyaannya. Glory Man United katanya Om Darius. Itu sedih banget sih, FA Cup semua Manchester kalah jadi derby London Utara dong itu. Itu doanya kamu ya? Bukan, kasihan tim London udah berapa musim nggak punya gelar, nggak ada yang bisa dibanggain. Udah ada videografernya Kak, aku bisa loh. Udah videografer udah. Kita puji Tuhan sudah punya tim sekarang untuk YouTube. Jadi agak bener lah. Jadi bener lah. Pada subscribe dong YouTube kita. Subscribernya masih sedikit. Iya ya. Beda sama yang artis-artis lain yang udah juta-jutaan gitu kan. Kita masih puluhan ribu. Kita kontennya gitu-gitu aja. Bapak mesti collab katanya, mesti collab gitu. Kita collapse bukan collab. Amit-amit Ibu. Jangan ya amit-amit ya. Kita biasa-biasa aja lah. Karena semua udah pada collab jadi biar kita sendiri aja.
Tapi nanti juga ada kok collab ya. Kita akan berkolaborasi juga dengan beberapa teman-teman. Salam dari Papua Barat, Manokwari. God bless you too. Ini yang William tadi ya. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Makasih Magdalena. Sumba bukan NTB. Ya maaf, tadi salah. Sumba NTT. Nama channelnya The Sinatria. Coba ditulis. Mas Darius ngadepin, tadi tuh ngadepin wanita cerewet. Gimana kalau nanya Mbak Dona gimana ngadepin cowok cerewet? Kok Mas Darius nggak cerewet? Saya pendiam. Tungguin aja, belum aja ya kan. Ada saatnya dia cerewet. Artis paling ramah, selalu balesin DM. Kalau lagi rajin saya balesin kok. Tapi kadang suka gitu. Ntar gak dibalas dibilang sombong ya kan. Komen gak dibalas dibilang sombong. Bu, komen saya di pin, Bu. Mana tuh? Mana Pak? Belum masuk ya? Belum. Musik aku yang pin ya? Iya, aku nggak bisa. Oh gitu. Coba saya lihat dulu. Ini udah panjang banget, banyak kelewatan. Maaf ya. Kalau yang komennya aku lewat-lewatin, ini mesti pin punyanya Om Darius nih, mana? Itu dia. Tuh. Oh ini. Yes. Pin. Sabar, belum. Gak bisa. Mesti saya yang pin kayaknya. Mesti saya yang komen gak? Enggak. Aduh. Nggak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kok gak bisa sih? Raiso. Bisa, bisa tuh. tuh. Ya itu dia, tolong di subscribe. YouTube-nya The Sinatria. Almarhum bapak saya hafal banget. Rest in peace ya untuk papanya Teresia Olvi. Jadi aku ada warga Cisauk. Siapa? Sandi. Wih. Ini dia Sandi nih, Crazy pemain Rich bola. Cisauk nih. Ngefans banget sama Kak Dona, Kak Darius. Aku tuh lucu, aku mau cerita sedikit tentang ketawa aku ya. Jadi aku pernah ke Cipadu, mungkin kalau orang yang daerah nggak tahu Cipadu ya. Cipadu tuh di daerah Ciledug sana deh. Buat apa? Belanja ada bahan. toko bahan gitu. Jadi aku mau posi sama Ime kalau nggak salah, atau mau posi doang gitu ke sana gitu kan, udah pakai masker, tutup, terus pakai kacamata, diem gitu. Saya buyar gara-gara aku ketawa. Jadi kadang orang mungkin ternyata merhatiin ketawa saya ya. Jadi dari situ tiba-tiba aku ketawa, terus tukangnya nanya, Mbak yang di TV ya? Bukan, iya ketawanya gitu. Ya gimana ketawanya dari sananya begitu. Kamu mengganggu nggak sama ketawa saya? Enggak. Nggak keganggu? Enggak. Tapi malu nggak kalau aku ketawanya gitu? Saya keganggu sama Apa? enggak. Ih, apa? Enggak. Iya udah. Ih. Ngambek nih kayak gitu. Nunggu-nunggu momen Kak Dona ketawa, kedengerannya kriuk-kriuk. Garing dong ya, kriuk-kriuk. Pernah lihat Dona di Pacific Place. Hai Anti, masa? Udah zaman kapan itu, udah lama gak ke Pacific Place. Mbak Dona dan Mas Darius kegiatannya apa aja? Kegiatannya sekarang lagi ngurusin renovasi rumah. Terus ngurusin anak-anak mulai sekolah. Bapak kadang main motor ya kan. Saya hura-hura, Bu. Terus kita masak-masak ya kan. Yes. Terus banyak waktu buat bikin konten YouTube, makanya di-subscribe dong YouTube Ngurusin channelnya. kerjaan juga. Dia ngurusin kerjaan. Kita live Instagram, terus Zoom, webinar gitu. Banyak lah yang dikerjain, ternyata di rumah justru lebih sibuk ternyata. Jadi aku kadang pernah sehari ada empat acara yang harus aku ikutin gitu Bu Dona kan. tuh luar biasa loh. Webinarnya di mana-mana. Itu Saya aja nggak sanggup. jadi gitu ya, jadi kadang kalau misalkan apa harus tetap aktif supaya menjaga kita tetap waras, jadi kita tetap berpikir, nggak mikirin cuma mikir yang negatif atau susah aja, mikirin susah aja enggak. Jadi kita juga harus kreatif, menciptakan sesuatu kayak live Instagram gini gitu, makin Instagram sama Kak Diana gitu, belajar gitu kan, mengisi waktu itu penting gitu dengan hal-hal yang positif. Ingat ya, selalu harus tetap positif gitu. Aku sering banget dibilang mirip Mbak Dona. Wow, masa Sheila? Wow, baru saja dapat kabar baik, puji Tuhan. Baru dapat rezeki, guys. Asik. Lagi saya dibeliin sesuatu. Aduh. Kok habis? Jangan dong.
Cipadu deket rumah Ogut. Oh iya, deket ya. Tokonya Andritex nggak di Cipadu. Aduh, saya nggak hafal tuh tokonya apa. Pokoknya banyak deh toko kain. Seru banget kalau kesana, kadang suka kalap beli ini itu gitu. Itu kata Reza berdua cover lagu dong. Sama Eja dong. Minggu kemarin kita nggak sempat soalnya Cepi harus Everything has changed. Terus apa gitu deh? Lupa Bu. Lati. Saya vokalis lupa lirik. Ember. Ketawanya nular. Tapi kalian suka gak sih kalau lihat konten-konten masak kita gitu? Mungkin masaknya gampang-gampang. Kita kayaknya nggak dipercaya Bu masaknya. Bu. Masaknya beneran tahu itu, beneran masaknya. Sapa dulu dong, di subscribe. Hai Amelia Budi Santoso. Jadi langsung subscribe, jangan lupa ya. Berdua cover lagu. Nah kalau mau cover lagu apa coba? Bu Dona tuh ditanya kapan mau ke Sukabumi lagi. Iya nih, pengen banget ke Sukabumi. Ayo dong kamu, udah gak sibuk gak? Ajakin saya ke Sukabumi, nengokin kebunnya. Iya udah lama banget kita gak ngeliat kebun ya. Iya dong, habis perginya dia kalau naik motor sih. Naik motor gimana ceritanya saya ke 3 jam Bu nyampe. Gak apa-apa. 3 jam. Pernah ketemu di Wibawa Mukti Indonesia versus UEA. Oh iya, itu sedih banget. Itu pasti Asian Games kemarin Games, ya. Semoga rumah tanggaku selalu happy kayak Kak Dona sama Dadas. Amin. Pokoknya apa ya, sebenarnya dalam rumah tangga pasti adalah masalah ya kan, sedih-sedihnya. Tapi ya puji Tuhan 14 tahun ini kita selalu lebih banyak happy-nya. Setiap masalah berusaha diselesaikan dengan baik. Darius mau menerima kekurangan aku, banyak kekurangan aku. Yang lebih ketawanya doang. Suka lihat masak kalian berdua, thank you, dicobain dong resep-resepnya, kan kita selalu nyari yang gampang-gampang ya kan, dan gak mau susah ya. Jadi kalau misalnya kalian cobain resepnya, posting ya gitu, terus tag kita gitu, ini jadi kan terinspirasi dari resep masak-masak Dona Darius. Di YouTube juga banyak loh masak-masak gitu kan. Kita sekarang masak-masaknya makanan Indonesia. Besok akan keluar video yang baru. Kita masak sesuatu dari daerah Sulawesi. Nah, pokoknya seru deh. Mantap. Dan aku dibikin nangis sama Posi. Oi, Posi, nonton nggak? Posi. Mau lihat kan udah sering lihat Dona ketawa kan. Lihat Dona nangis kan belum pernah. Udah aku cengeng banget loh orangnya. Saya gampang sekali dibikin terharu sebenarnya. Mewek dia. Mewek dulu kan aja aku. Kalau itu curhat-curhatan mewek. Curhat-curhatan sama siapa? Curhat sama kamu? Infotainment. Oh ya Allah, dibahas Pak, sebel. Emang pernah? Ayo pernah sekali. Ya pernah sekali udah kali. Sekali tapi berhari-hari di infotainment Bu. Nah itu kan diulang-ulang infotainmentnya, bukan salah saya Pak. Saya nangisnya sekali. Emang enak. Zaman dulu ya, kalau putus pacaran aja mesti klarifikasi di infotainment ya kan. Enggak harus sih Ibu aja. Dulu aku sempet ini orang, ya elah pacaran putus di infotainment, tapi gue gitu, astaga, abis biar sekalian Pak, bikin preskon kalian kelar gitu. Kalau kamu kan pacarannya dulu nggak ketahuan aja ya. Aku jadi buka-bukaan nih. Ini pasti ada yang deg-degan nih kalau Mama Ibo nonton, Posi nonton, langsung deg-degan. Kalau kita udah bahas-bahas masa lalu ya kan. Tips mau memulai rumah tangga dong Pak Darius Buna. Tips memulai rumah tangga gimana tuh Pak? Jadi mulai aja. Dimulai. Kamu mah gak ngasih solusi. Gimana sih orang nanya gak bener ini? Ya kalau mau mulai alasannya apa? Ya kan tujuan untuk berumah tangga tuh apa, itu dulu sih. Gitu. Kalau sekedar cuma karena dikejar-kejar umur atau dikejar-kejar orang tua misalnya yang biasa nanyain ayo kapan kawin segala macam, ya jangan gitu kan. Diri kita dulu harus siap secara mental, dan pasangannya juga udah siap atau belum, udah ngerasa nemuin yang terbaik atau belum gitu, dan punya komitmen yang sama buat ngejalanin semuanya. Gitu paling. Nanti mulainya ya tahapan-tahapannya pasti udah pada tahu kan. Ngobrol sama orang tuanya, minta izin, terus ngobrol sama orang tua sendiri, minta izin juga, minta restu, karena restu orang tua gimana pun juga penting gitu. Setelah itu ya dijalanin aja. Kan niatnya kalau mau berumah tangga ya apapun dihadapi berdua gitu, dan
tujuannya kan salah satu yang utama adalah untuk saling membahagiakan, saling melengkapi. Jadi ya harusnya memang ngejalaninnya juga harus bahagia, walaupun kayak kata Dona tadi, problem tuh pasti ada, masalah pasti ada. Setiap orang pasti akan dan pernah bikin kesalahan gitu. Tapi mungkin balik lagi tujuannya apa dan seberapa ini penting lihat mukanya. Seberapa mau kita untuk berjuang dan berusaha supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Haleluya. Tuh. Ada Papa Edwan. Aku tahu pacarnya masing-masing dong. Bahaya ini. Semua rahasianya. Kemarin nambah 1 lagi. Tadinya nggak ada yang tahu itu, yang tahu cuma Bun. sedikit orang. Rahasia. Baby udah mau habis. Iya, mau di-charge dulu. Nanti keburu off, ini lagi seru soalnya. Kata Posi, woi mewek-mewek. Iya, Posi bikin saya mewek. Malam Kak makin. Habis juga. Ya, Bapak. Suka mewek berarti hati Bu Dona lembut. Memang. Saya hatinya lembut. Kata Posi jangan dibahas di sini Kak, rame nanti. Iya, pokoknya nonton aja. Besok saya dibikin nangis sama Posi. Kita akan tayang jam 7 malam premiernya. Jadi pantengin YouTube channel Lady Sinatria ya. Ada yang nanya kalau lagi kesel kalian ngapain? Aduh, kalau saya pasti nangis lah. Baby ngapain? Saya diem. Jadi dulu biasanya kan karena dulu belum sama-sama tahu. Jadi penting banget untuk mengenal pasangan kita. Kenapa? Salah satunya ketika lagi kesel, lagi marah atau lagi apa tuh kita bisa tahu gitu. Karena dulu kalau dari sebel terus dia diem, aku juga sebel. Ya kan? Jadi karena aku pengennya tiap masalah selesainya cepat gitu. Karena aku mungkin marahnya cepat tapi selesainya abis itu cepat, abis itu kayak gak ada apa-apa. Sementara dia tuh recovery-nya agak sedikit butuh waktu gitu. Kadang cowok-cowok tuh kan perlu waktu yang sendiri. Ya udah biar tenangin dulu, biar nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya akhirnya berantem ngomongnya dan sama-sama justru kasar saling nyakitin, gitu. Iya, gitu. Padahal masalahnya nyakitin. mungkin nggak terlalu penting. Dan karena gue kan orangnya lumayan emosional, jadi kalau di luar rumah ada yang bikin kesel, kita konfrontir gitu kan langsung. Contohnya gitu. di lapangan gitu. bola, Ya. gitu, di jalanan. Nah di rumah nggak pengen kayak gitu, jadi mendingan dia menahan diri dulu, tenangin pikiran dulu. Siapa tahu kitanya yang terlalu sensitif atau apa namanya ternyata salah paham doang gitu. Karena begitu udah tenang kan kita bisa berpikir lebih jernih dan mungkin bisa ngelihat dari perspektif yang berbeda gitu kan. Jadi akhirnya ya sebelum akhirnya ngobrol, jadi nyelesain masalahnya ngobrol gitu dari hati ke hati. Gini loh, maksud aku tuh gini gitu kan, gitu. Posi, kata memang boleh dibahas di sini. Bahas. Aduh, Bahas. Yakin? Nanti yang bete siapa? Kamu. Saya. Sama pasrah Bu. Darius, apa sih yang paling Dona nggak suka dari Darius? Terus gimana cara perbaikinya? Pertanyaan sama untuk Dona. Kalau dulu yang paling nggak suka itu kalau udah pergi terus nyampe nggak ngasih kabar. Salah satunya ya yang sering gitu. Atau kalau lagi ada masalah terus gue diem, itu Dona nggak bisa gitu nerima gitu kan. Pengennya ngobrol, sementara gue makin dikejar makin diem gitu. Makin bete Gitu. Nah kalau baby ya sama sih. Itu tadi kan balik jadi dua-duanya kan. Apa ya, kalau paling sebel kalau aku kadang suka karena lupa naruh barang, terus juga suka nanya-nanya. Kalau nanya diulang-ulang. Suka diulang-ulang. Padahal udah nanya tadi barusan gitu. Dalam 1 jam lagi 5 pertanyaan sama, kan capek jawabnya gitu. Nggak segitunya kali. Iya. Enggak sampai 5 kali. Pernah baby. 3. Iya. Nawar lagi gue. Ya aku jalan dulu ya gitu, udah keluar. Terus balik lagi. Ya, nyampe 2 menit balik lagi. Jalan dulu. Aku tunggu dulu ya. Aku di bawah ya. Kadang paling sering tuh itu aku tunggu di bawah ya, baby kan karena di kamar terus musik turun ke bawah, aku tunggu di bawah, di paling sebel tuh. Dan paling dulu
paling sebel dia kalau dibangunin, katanya aku banguninnya kayak satpam. Suka baby gitu. Uy. Jadi dia sukanya dibanguninnya secara lembut, baby. Gitu dong. Gitu. Dilus-lus gitu kalau pagi gitu kan. Jadi tuh bahas bahasa cinta kemarin kamu apa? Nggak ada saya. Kok ada? Ada lah apa? pasti. Belum. Katanya quality time. Iya, saya suka diperhatiin. Iya, dari seorangnya nggak bisa dicuekin. Senangnya diperhatiin. Jadi walaupun jauh, katanya biar tetap rasanya masih disayang gitu kan ya. Itu nggak ada ya. Apa itu? Coba ntar kita tanya ke Diana kalau rasanya begitu. Perhatian apa? Bukan? Nggak ada ya perhatian. Nggak ada. Jadi adanya gift, kata-kata, physical touch, service, sama itu quality time. Ya mungkin quality time kali ya. Waktunya senangnya berdua gitu. Kalau misalnya mau berdua, maunya berdua, nggak mau ada orang lain, walaupun cuma sebentar. Nggak ada orang lain, tapi jangan dicuekin. Aku nggak suka nyuekin. Saya terlalu terlalu perhatian, pede sebel. Pengen banget foto bareng sama Kak Dona. Amin, mudah-mudahan suatu hari bisa ya. Kata Bunda, aku bangga banget sama Mbak Don dan Mas Dar. Pokoknya secara kemarin tuh tambah satu lagi ya, rahasia masa lalu. Bun, itu rahasia kita ya. Kak Dona pernah nggak marahan soal tempat liburan? Pernah nggak? Kalau soal tempat liburan nggak, karena tempat liburan itu kita biasanya diskusi dulu sebelum pergi. Tapi kalau marah pas lagi berantem pas liburan pernah. Jadi sebel-sebelan pas liburan gitu pernah. Jadi sampai akhirnya pernah juga yang kita mau pergi jauh gitu. Terus sampai ngomong yang nanti jangan berantem ya pas liburan. Karena udah pergi jauh-jauh berantem tuh gak enak banget rasanya gitu. Jadi kalau sekarang udah jarang lah berantem. Ya. Berantem. Udah jarang berantem sekarang kan. Apa itu berantem? Cara ngatasin suami yang emosional. Aduh. Gimana Bu? Kalau Bu Dona gimana? Waktu saya emosional gimana Diri? Iya, kalau aku sekarang ya diemin aja. Karena kalau kitanya kadang apa ya, ya musik analisis sebenarnya kan orang setiap punya ini tuh masalah, kadang cara menanganinya beda-beda gitu. Nah kalau Darius dulu kalau dia bete, aku nanya terus kenapa sih baby kenapa sih gitu, walaupun sebenarnya nggak marah sama aku, jadi marah sama aku gitu kan. Tapi kalau sekarang paling aku kalau misalnya kayak di mobil dia kesal gitu, ada orang yang mungkin nyetirnya mepet nyerempet atau apa, aku cuma pegang tangannya terus sabar ya, atau pegang pundaknya gitu, sabar ya gitu, atau apa kayak gitu. Atau ya kalau di kita juga jangan memancing supaya dia jadi tambah emosi ya kan. Jadi lebih tenang, paling disentuh aja gitu misalnya. Siapa tahu memang akhirnya juga jadi lebih tenang. Atau jangan kenapa sih atau jangan marah hati-hati, nggak bisa digituin kalau laki-laki biasanya ya kak. Ya kan, paling aku begitu kan sekarang. Ya akhirnya diam. Nanti kalau dia sadar sendiri akhirnya dia bilang maaf ya tadi aku emosi gitu. Biasanya. Tapi yang paling penting mungkin kesadaran dari diri orang yang emosional sih, bahwa itu sebenarnya juga kan nggak baik gitu kan, dan berusaha untuk kontrol gitu. Yes, jadi gitu. Belajar anger management. Sebagai partner, sebagai pasangan ya mungkin bisa jadi apa ya? Jadi partner yang bisa ngingetin dengan cara yang jadi orang yang bisa juga ngebantu untuk ngeredam kayak tadi Dona bilang gitu. Kalau misalnya lagi emosi terus jangan marah gitu, malah makin marah. Ya tadi yang marah sama kita jadi marah sama kita. Gitu ya. Kata Posi apa nih, belusin dengan pertanyaan yang sama. Nggak sopan, belum puas Bu Dona. Sumpah nggak segitunya kali Posi, masa selusin. Kak Dona idola sejak SMP. Kapan ya pertama kali ketemu dulu di Makassar saat apa tur single bareng. Apa kamu yang aneh-aneh itu kan? Oh iya, apa ya itu, saya juga lupa ya. Pokoknya itulah. Wow. Ada acara wow.